Saat ini dalam perang Rusia-Ukraina, orang banyak bertanya, kenapa Presiden Vladimir Putin menyiapkan banyak sekali pasukan milisi swasta? Tujuannya apa? Jadi ini adalah sebuah strategi perang yang sebenarnya diterapkan untuk bagaimana bisa menggempur musuh-musuh Rusia di Eropa. Dengan adanya milisi swasta, maka tidak bisa diterdeteksi oleh pasukan musuh, yaitu dalam hal ini blok barat, dalam hal ini NATO. Karena milisi swasta ini dibentuk juga merupakan pasukan profesional yang dilatih. Bisa juga pasukan swasta ini adalah juga pasukan reguler yang disamarkan menjadi milisi. Jadi memang sulit untuk ditebak. Justru dengan adanya pasukan swasta ini lebih mudah untuk pihak Rusia melancarkan banyak sekali target-target baru, bukan hanya di Ukraina, tetapi juga di negara-negara lain yang menjadi ancaman nasional untuk Rusia. Salah satu negara yang benar-benar cemas saat ini adalah Polandia, karena Polandia bisa menjadi negara target selanjutnya dari operasi militer swasta. Bisa kita katakan pasukan milisi swasta. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Polandia itu dulu adalah bagian dari Uni Soviet, tetapi ketika Uni Soviet bubar, Polandia memutuskan untuk bergabung dengan blok barat, kekuatan blok barat. Dan saat ini Polandia adalah salah satu negara di mana pasukan-pasukan NATO ini membuat garis pertahanan dengan tujuan melindungi kepentingan negara-negara anggota NATO di wilayah bekas jajahan Uni Soviet. Jadi sebenarnya Polandia justru sekarang memberikan peluang kepada Rusia untuk berperang kepada Polandia itu sendiri. Jadi Polandia yang selama ini kita melihat bahwa kebijakan politik mereka adalah kebijakan politik yang pro barat, yang justru banyak membuat pihak Rusia sakit hati. Dengan adanya pasukan milisi swasta berarti membuat Rusia semakin bebas bergerak, karena pasukan ini jelas akan sangat sulit untuk dikenali, bahkan sangat sulit apakah ini untuk kita prediksi apakah ini pasukan profesional atau hanya sekedar milisi. Ini yang membuat banyak pihak dari negara-negara barat yang sangat waspada. Tentu pasukan milisi ini juga bukan pasukan biasa, karena ini juga merupakan pasukan yang dilatih secara profesional, punya kemampuan militer untuk menghadapi negara-negara barat yang khususnya tergabung dalam aliansi NATO. Ini merupakan tanda bahwa bisa terjadi kemunduran di pihak NATO, karena mereka juga akan merasa kesulitan. Kemungkinan para milisi swasta yang akan dibentuk bisa jumlahnya puluhan, bisa ratusan, mungkin ribuan. Yang ini justru memberikan akses dan kemudahan bagi pihak Rusia, karena dengan pasukan milisi swasta ini akan sangat sulit sekali lagi dideteksi oleh pihak NATO. Dan juga Presiden Putin juga bisa terhindar dari ancaman kejahatan internasional dengan adanya pasukan milisi swasta ini. Ini adalah strategi intelijen yang dilakukan sendiri oleh Presiden Vladimir Putin, bahwa kita tahu bahwa latar belakang Presiden Vladimir Putin adalah mantan anggota KGB atau bahasa Inggrisnya KGB ya, yang merupakan salah satu agen rahasia yang paling besar di dunia dan paling menyeramkan dalam operasi intelijen dan juga operasi militer. Jadi ini berbeda dengan para pemimpin NATO yang lainnya, benar-benar politisi, dan mereka benar-benar menggantungkan kebijakan militer mereka dalam menghadapi Rusia dari pihak penasehat keamanan, ya bisa juga Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, ataupun para jenderal. Jadi di sini adalah bedanya Vladimir Putin memegang kendali
kontak 100% untuk mengerahkan banyak pasukan di wilayah Eropa. Berbeda dengan pemimpin NATO yang harus banyak berkonsultasi khususnya dengan para jenderal mereka. Bisa terjadi juga nanti silang pendapat strategi apa yang harus diterapkan, sedangkan nanti Rusia itu strateginya hanya satu komando dan semua pasukan milisi swasta bisa dikerahkan tanpa bisa diketahui strategi apa yang akan diterapkan, karena ini langsung di bawah komando Presiden Vladimir Putin. Jadi adalah sebuah strategi militer yang tidak pernah dibayangkan sendiri oleh pihak NATO. Jadi memang Rusia memang sudah menyiapkan skenario perang jangka panjang dan sudah menyiapkan bagaimana mematikan lawan dalam pertempuran secara langsung. Dan ini adalah pertempuran jangka panjang. Kita bisa melihat nanti mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah. Dan di sini membutuhkan kejeniusan taktik dari militer. Ya, inilah analisa singkat yang saya berikan untuk perang Ukraina Rusia. Saya Fredel Indarto mengucapkan terima kasih banyak.